Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, mahasiswa Universitas Fajar, program studi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dependensi teori atau teori ketergantungan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, sebenarnya dependensi teori itu apa sih? Jadi, dependensi teori atau teori ketergantungan dalam konteks komunikasi massa merujuk pada kerangka konseptual yang mengkaji dan menjelaskan hubungan antara media massa, masyarakat, dan pihak yang mengendalikan atau memproduksi media. Teori ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dengan bagaimana media massa mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat. Teori dependensi dalam komunikasi massa dikenal juga dengan sebutan teori dependensi media atau teori ketergantungan sistem media. Teori dependensi media dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang tergantung pada media massa untuk kebutuhannya, maka peran media massa dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting, dan karena itu media massa akan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang tersebut. Gagasan yang menjadi kerangka dasar bagi teori dependensi media pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur melalui artikel yang berjudul A Dependency Model or Mass Media Effect. Dalam artikel tersebut, mereka mencoba untuk menjelaskan perbedaan efek media massa terhadap individu dan pengaruh media massa terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kurang jelasan efek media massa terhadap masyarakat berdasarkan berbagai penelitian efek media massa yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa semakin besar tingkat ketergantungan khalayak terhadap media massa, maka akan semakin besar pula efek media massa yang ditimbulkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai asumsi dasar teori ketergantungan atau dependensi teori. Nah, sebelumnya asumsi dasar dependensi teori itu ada 7. Yang pertama, ketergantungan sebagai faktor sentral. Yang kedua, asimetri ketergantungan. Yang ketiga, kontrol media sebagai faktor kritis. Yang keempat, pengaruh media pada persepsi dan sikap. Yang kelima, ketergantungan sebagai hubungan simetris. Yang keenam, ketergantungan sebagai proses dinamis. Dan yang ketujuh itu, dampak ketergantungan pada kekuasaan dan kontrol. Baik, itulah tadi 7 asumsi dasar dari dependensi teori atau teori ketergantungan. Baik, di sini kami akan menjelaskan satu persatu dari ketujuh asumsi dasar tersebut. Yang pertama itu ketergantungan sebagai faktor sentral. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa ketergantungan adalah faktor sentral dalam hubungan antara media massa dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat sangat bergantung pada media untuk informasi, hiburan, dan pemahaman tentang dunia sekitarnya. Yang kedua, asimetri ketergantungan. Teori ketergantungan mengasumsikan adanya asimetri dalam tingkat ketergantungan antara media massa dan masyarakat. Artinya, media massa memiliki kontrol yang lebih besar atau produksi dan distribusi informasi dibandingkan masyarakat yang mengkonsumsi informasi tersebut. Yang ketiga, kontrol media sebagai faktor kritis. Teori ini mengasumsikan bahwa kontrol atas media massa merupakan faktor kritis dalam menentukan dinamika hubungan antara media dan masyarakat. Pihak atau kelompok yang mengendalikan media memiliki kekuatan untuk membentuk opini, mengarahkan perhatian publik, dan mempengaruhi pemahaman masyarakat. Yang keempat, pengaruh media pada persepsi dan sikap, yang mana asumsi ini melibatkan keyakinan bahwa media massa memiliki pengaruh besar dalam bentuk persepsi, sikap, dan pandangan dunia masyarakat. Informasi yang disajikan oleh media dapat membentuk cara masyarakat memahami isu-isu dan membentuk keputusan. Yang kelima, ketergantungan sebagai hubungan simetris, yang mana meskipun ada asimetri dalam tingkat ketergantungan, teori ini juga mengakui bahwa hubungan antara media dan masyarakat dapat memiliki elemen simetri. Artinya, masyarakat juga dapat memiliki pengaruh terhadap media melalui perilaku konsumen dan tanggapan terhadap informasi.
Yang keenam, ketergantungan sebagai proses dinamis. Asumsi ini mengatakan bahwa tingkat ketergantungan dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks tertentu. Perubahan dalam teknologi, struktur sosial, atau kebijakan media dapat mempengaruhi dinamika ketergantungan antara media dan masyarakat. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh, dampak ketergantungan pada kekuasaan dan kontrol. Teori ini mengasumsikan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat pada media dapat memiliki dampak pada distribusi kekuasaan dan kontrol di dalam masyarakat. Pihak atau kelompok yang mengendalikan media memiliki keuntungan dalam mempengaruhi opini publik dan membentuk kebijakan. Itulah tadi ketujuh asumsi-asumsi dasar dari dependensi teori atau teori ketergantungan, yang mana asumsi-asumsi tersebut membantu membentuk dasar konseptual untuk memahami bagaimana media massa berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana ketergantungan ini membentuk dinamika komunikasi dan distribusi informasi. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang apa itu dependensi teori atau teori ketergantungan serta asumsi dasar dari teori dependensi. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari teori ketergantungan atau dependensi teori ini. Adapun tujuan utama dari teori ketergantungan atau dependensi teori dalam konteks komunikasi massa adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana ketergantungan antara media massa dan masyarakat mempengaruhi dinamika komunikasi, pengaruh media, dan distribusi informasi. Beberapa tujuan khusus dari teori ini dalam konteks komunikasi massa antara lain, yang pertama, menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat pada media. Yang kedua, menjelaskan pengaruh media massa. Yang ketiga, mengidentifikasi kontrol dan kekuasaan dalam distribusi informasi. Yang keempat, memahami efek ketergantungan terhadap proses komunikasi. Yang kelima, menjelajahi alternatif komunikasi. Dan yang keenam, memberikan wawasan terhadap kebijakan komunikasi. Sama halnya dengan asumsi dasar dari dependensi teori atau teori ketergantungan, di sini saya juga akan membahas satu persatu dari tujuan dependensi teori tersebut. Yang pertama, menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat pada media. Yang mana teori ketergantungan ini berusaha untuk menganalisis sejauh mana sih masyarakat bergantung pada media massa sebagai sumber utama informasi dan hiburan. Ini melibatkan pemahaman terhadap peran media dalam pandangan dunia masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengaruh media terhadap masyarakat. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana media massa mempengaruhi persepsi, opini, dan perilaku masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman tentang cara media membentuk agenda publik dan mempengaruhi pembentukan opini. Yang ketiga, mengidentifikasi kontrol dan kekuasaan dalam distribusi informasi. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontrol dan kekuasaan yang ada dalam distribusi informasi melalui media massa. Ini melibatkan pemahaman tentang siapa yang mengontrol media dan bagaimana kekuasaan ini dapat mempengaruhi apa yang disampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, memahami efek ketergantungan terhadap proses komunikasi, yang mana teori ketergantungan ini berusaha memahami efek ketergantungan media terhadap proses komunikasi antara media dan masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana ketergantungan dapat mempengaruhi interaksi dan pertukaran informasi. Yang kelima, menjelajahi alternatif komunikasi, yang mana teori ini juga mendorong eksplorasi alternatif komunikasi di luar media massa konvensional. Ini mencakup pertimbangan terhadap sumber informasi yang mungkin dapat mempengaruhi ketergantungan masyarakat pada media tertentu. Dan yang terakhir, memberikan wawasan terhadap kebijakan komunikasi, yang mana teori ketergantungan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan komunikasi dapat mempengaruhi distribusi informasi dan ketergantungan masyarakat pada media. Nah, itulah tadi 6 tujuan utama dari dependensi teori atau teori ketergantungan. Dengan tujuan-tujuan ini, dependensi teori berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika kompleks dalam hubungan komunikasi massa internasional dan membuka diskusi tentang upaya
yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketergantungan yang mungkin terjadi. Adapun jurnal penelitian yang menggunakan metode dependensi teori atau teori ketergantungan ditulis oleh Nuning Indah Pratiwi dan Ahmad Hussein, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, yang mana jurnal tersebut berjudul Analisis Penggunaan Aplikasi TikTok pada Remaja di Denpasar Saat Pandemi. Mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.